Sorry, tadi gua belum terlalu ngeh. Lu tinggal itu di Estonia itu kota Tartu ini di mana ya? Ah, Apakah asrama kampus S2 lu atau lu nyari kontrakan kosan sendiri? asrama kampus. Jadi kira-kira 3 bulan sebelum gua ke Estonia, mereka sudah buka aplikasi buat booking apartemen, booking kamar Dormitory. di dorm mahasiswa ini. Jadi 3 bulan sebelumnya apply, dikabarin kira-kira 2 minggu tempatnya tersedia atau enggak. Ya udah, tinggal decide kita mau nyampe tanggal berapa, nanti dihitung pro rata di bulan pertama kita tinggalnya berapa hari. Oh gitu. Saya pertanyaan gue adalah ngomong menarik nih. Kita ngomongin Hmm. asrama Lik ya. Itu berarti lu 2 tahun Ah, akan di sana? karena karena gue kebetulan internshipnya juga di Tartu, dapat kerja sekarang full time juga di Tartu, jadi ya gue bakal stay di Tartu sampai lulus. Kecuali yang beberapa teman banyak yang dapat kerjanya ternyata di ibu kota, di Tallinn. Jadi mau nggak mau mereka harus moving dong. Jadi nanti semester 3 mereka bakal kuliah di Tartu, kayak kuliahnya part time, kerjanya full time. Jadi mereka ke kampus cuman kalau ada jadwal kuliah aja. Karena Oh, lebih banyak waktunya buat kerja waktu jauh semester kan 3 2 nanti. jam. 2 jam naik bus. Nggak capek apa ya? Jadi capek lah. Itu kerasa banget semester 1 karena program gue ini dia program kerjasama kampus Tartu sama kampus Tallinn. Nah, Universitas di Tartu sama Universitas Tallinn. Jadi semester 1 itu kita masih ada join course, mata kuliah yang setengahnya dari Tartu, setengahnya dari Tallinn. Seminggu sekali ke sana buat 1 hari full kuliah di Tallinn. Itu capeknya lumayan, sehari 4 jam kan komuter. Tapi cuma semester 1 untungnya. iya. 2 jam naik kereta, 2 jam naik bis jauh lah. Hah? Jauh. Uh, Ya. Kalau di Jakarta cepet. Karena macet. Gak macet kan itu? Gak macet, lancar, jalan lurus doang. Tapi kayaknya sebenarnya lebih enjoy kalau lu jalan perjalanan jauh tapi lancar sih dibanding jalan yang deket tapi macet tapi 2 jam gitu. Karena gue ngalamin, karena gue dulu kampus gue jauh dari rumah. Ya kalau tempat duduknya nyaman sih ya nggak apa-apa sih. Gue nggak tahu sih. Lu bis tuh di bisnya bisa eksekutif gak? Maksudnya dalam artian nanti kan maksud gue 2 jam itu kan lu kan cuma duduk doang dan sebagainya gitu. Ah, apa ya, eksekutif itu definisinya? Ya Nggak bus biasa sih, maksudnya nyaman. nyaman. Maksudnya bus yang kursinya enak lah, buat tidur juga bisa. Bisa digeser. Oh, kalau udah bisa di-adjust saja sudah nyaman. Iya. Tapi Adjust ya. itu bayar berapa sekali jalan? Enggak, itu karena program kerjasama ya, yang profit kampus yang di Tallinn. Oke, sekarang kalau kita bicara perjalanan 2 jam lah naik bis lah. Berapa? Berapa puluh ribu? Oh, kalau paket public transport itu sekitar dirupiahin 100.000 pulang pergi. Ya, termasuk murah lah. Pulang pergi. Jakarta Bandung naik travel nyaman nggak? Gue sih nggak nyaman sih. Tergantung, kalau mobilnya yang Isuzu enggak goyang-goyang mobil Isuzu-nya. Kalau yang mobil-mobil Korea Jepang baru bukan Isuzu juga Jepang ya. Tapi kalau mobil-mobil lebih kayak Toyota Hiace atau minimal yang Kia dulu Kia ya, itu Kia lumayan nyaman. Tapi kalau yang Isuzu yang tadinya itu bus nggak jelas tuh terus dimodif jadi mobil travel gitu, itu emang gak enak. Bempernya goyang-goyang gitu. Tapi lagi mau nanya di tempat di Tartu itu Tartu apa di tempat itu Tartu ya kotanya? Tartu ya. Tartu benar. Itu tuh mohon maaf banget, gue mau nanya deh masalah demografis kalian. Di demografi di Tartu itu cukup kerasa nggak wilayah yang mohon maaf ya, yang punya penghasilan bagus atau punya penghasilan nggak bagus. Oh di Jakarta kan kadang ada tuh, mohon maaf ya, daerah kumuh sama daerah elit gitu kan. Kalau di sini, kalau di pusat kota itu mostly yang tinggal itu either asrama sama apartemen ya. Kalau
kalau mau cari kawasan perumahan yang elitnya tuh justru malah di luar pusat kota. Rumahnya yang di luar pusat kota tuh gede-gede banget. Gede dalam artian mereka selain punya rumah, punya halaman yang gedenya minta ampun. Halaman garden kecil, garden buat main, buat barbecue, buat main, bahkan bisa buat main bola kali, saking gedenya. Itu jauh dari pusat kota. Dan soal gaji sendiri, aduh gue nggak terlalu ngikutin, tapi ya di mana-mana kalau kerja di pusat kota lebih tinggi lah ya dibanding yang di regional. Tapi gue mau nanya di asrama, di asrama lu, kampus tempat tato itu campur apa enggak? Apa campur gimana mas? Campur maksudnya adalah asrama perempuan sama asrama laki-laki. Gue nggak tahu sih. Kalau satu flat itu kan 2 kamar. Itu satu flat biasanya satu cowok sama cowok, cewek sama cewek, termasuk roomnya juga. Kalau misalkan. Tapi kalau asrama flat, jadi asrama lebih kayak apartemen. Tower kan? Yang berarti tower. Tower bertingkat-tingkat. Itu nih kayak nih di sini nih. Iya. Oke. Gue mirror tadi virtual background lu kan sebelum yang ini ada juga yang tadi penampakan kota yang ada sungainya segala macam. Itu kota Tartu ya yang lu bikin itu ya? Iya, ini ya. Ini kotanya, terus kampusnya di sini nih. Oh, yang ada kayak macam Kuba. Menara. Itu kayak gereja deh. Gereja ya. Kayak itu ya. Gereja kayaknya. Kayak atap gereja ya. Oh. Itu di sekitar situ ya. Kampus lo ya. Iya. Terus dome ini nih. Aduh. Di kota Tartu. Terus yang tadi virtual background yang sebelumnya itu kota Tartu juga. Asrama yang setelahnya. Nah, yang tadi pas kita udah masuk ke part 3. Iya ya. Yang tadi itu pemandangan dari salah satu asrama, bukan asrama, tempat tinggal keluarga Indonesia di sini. Ini juga kota Tartu tapi dari sudut pandang yang lain. Iya, asri banget ya. Iya. Asri. Tapi kalau gue ngomongin ini beneran asri atau enggak sih? Atau hanya foto? Bener-bener. Jadi memang Estonia itu 50% wilayahnya masih hutan. Kayak Kalimantan ya. Jadi benar-benar alam banget ya, alamnya masih seger banget. Lahannya masih luas banget. Dan itu mungkin memang sengaja dikonservasi juga sama pemerintah kali ya. Tapi baik lagi deh ke asrama yang tadi yang tower. Berarti tower itu bisa campur kan, satu tower itu kayak apartemen biasa. Cuman yang penting jadi ya, flat dome itu campur. Maksudnya dalam artian satu flat itu satu lobby, satu lantai itu bisa flat ini cewek, flat ini cowok, tapi satu lantai. Tapi kalau di dalam satu flat itu dipisah, cewek sama cewek, sama cowok sama cowok. Oke. Tapi pemilihannya tuh diatur sama pihak kampusnya. Waktu kita ngirim aplikasi ditanya, kita morning person atau night owl yang kerjanya suka morning person, suka bangun pagi kan, atau night owl yang kerjanya aktifnya di malam hari, bangunnya siang. Jadi ada pilihannya. Jadi gue rasa mereka matchmakingnya dari situ, dari aplikasi yang kita submit supaya dapat roommate-nya yang sama-sama satu preferensi sama kita. Terus lo waktu itu pindah apa? Gue isi morning person kayak ya biar malam kalau mau tidur gak terganggu lah. Terus ada juga yang smoking, non smoking, apalagi waktu itu. Kalau gue bangun pagi terus ke begadang gitu gimana ya? Ada kayak gitu? Ada. Orang IT kan ada yang istilah begadang di situ, istilah begadang itu maksudnya apa nih? Suka kalau kita ngomongin begadang yang naik kerjaan tugas misalnya lebih suka tengah malam. Tapi sebenarnya itu juga disesuaikan aja sih sama roommate. Kalau misalnya dia mau ngerjain tugas malam-malam ya lampunya dikurangin, jangan pakai lampu full, pakai lampu belajar aja atau lampu. Memang ada ruang belajar sendiri, maksudnya adalah gue nggak tahu sih dalam satu kamar berapa kamar. Satu kamar gabung kasur sama meja belajar,
Cuman lampunya ada lampu utama yang satu ruangan, ada lampu yang khusus meja. Nah itu paling kalau mau belajar malam ya bilang aja ke roommate pakai lampu itu aja, jangan pakai lampu full. Bisa nggak nih? Gue bayangin, gue inget asrama ya, asrama kayak waktu gue di pesantren ya, maksudnya dalam artian, Nah, lalu bisa nggak sih tiba-tiba gue pingin keluar belajar gitu, ada larangan nggak kayak gitu? Maksudnya pengen ada keluar larangan, gue belajar. mau belajar di luar nih, ada gue baterai gue full dan sebagainya full lah, gue tiba-tiba ada taman di depan asrama, ya gue belajar di situ, Nah, nongkrong di situ atau boleh apa? aja. Selama cuacanya bagus, boleh banget. Jalan-jalan aja keluar atau ke library. Di sini anaknya perpustakaan nggak terlalu jauh, tinggal jalan paling 5 24 jam menit. full buka kan? Library di sini sayangnya nggak 24 jam, paling sampai jam 9 malam, paling malam. Library kampus. Jadi ya kebanyakan mereka yang misalnya mau persiapan ujian pada ke perpustakaan sih belajarnya biar lebih fokus kali dibanding di dalam kamar. Oke. Lik, kan lu di Estonia kan nggak cuman kuliah ya, tapi lu juga kan kerja juga, cari uang juga di sana untuk menghidupi biaya lu di sana ataupun juga sekaligus untuk nabung dan segala macam mungkin ya. Nah, kita tadi belum nanya soal karir lu atau pekerjaan lu di Estonia nih. Kita baru tahu perjalanan kerja lu di waktu di Sydney, waktu kerja di dapur Google, sama mungkin sedikit waktu pas lu baru lulus kerja di perusahaan video game di Jakarta ya, di Jakarta. Nah, kalau di Estonia sendiri, lu kerja di perusahaan apa? Terus bekerja sebagai apa sih? Oke. Di Estonia sendiri, gue akhirnya baru mulai dapat kerjaan yang profesional itu awal Februari kemarin. Oke. Itu perusahaan yang bergerak di bidang data analytics. Dan salah satu yang bikin gue tertarik gabung sama perusahaan ini, itu karena ternyata mereka bekerja sama juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia, buat menganalisis kesuksesan turisme di Indonesia, khususnya turisme yang dari luar negeri. Yang orang dari luar negeri datang ke Indonesia, kita bilangnya inbound tourism. Dari situ gue tertarik, oh ternyata ada juga perusahaan Estonia yang kliennya dari Indonesia ya. Terutama lembaga pemerintah kan, lembaga negara kan. Lembaga pemerintah lagi, Badan Pusat Statistik. Jadi salah satu proyek terbesar mereka itu ketika Asian Games kemarin. Asian Games itu mereka dapat data dari salah satu telco di Indonesia, data anonimus pergerakan orang. Itu buat dianalisis berapa banyak sih turis yang datang ke wilayah Indonesia dan impact-nya seberapa besar buat devisa negara, buat turisme. Mereka tugasnya itu bikin metodologinya, bikin program software-nya supaya data yang didapat dari telco itu bisa dijadiin hasil yang report yang berguna buat BPS, Badan Pusat Statistik. Karena mereka sudah merancang software-nya. Di situ yang bikin gue tertarik buat apply kerja di situ, dan juga karena ada satu orang BPS yang kerja di situ saat itu yang akhirnya gue kenalan, ngobrol-ngobrol, oh ternyata ada proyek seperti ini ya. Dari situ gue termotivasi buat apply, dan posisinya sebagai data engineer. Ini orang BPS yang ada di Estonia ini mungkin ini kali ya, titipan dari BPS mungkin atau gimana? Ya, kayak di apa? Disuruh survei kali ya, cara kerjanya gimana, terus itu tadi data analitik untuk ngitung tadi seberapa besar devisa negara yang dihasilkan. Ini devisa negaranya Indonesia maksudnya kan? Bukan devisa sih, lebih tepatnya kayak mereka ngebantu BPS aja buat bikin report bagaimana impact turisme saat ada event besar di Indonesia, khususnya Asian Games kemarin. Oke, paham. Nice. Berarti memang itu data untuk kliennya perusahaan lu itu, yaitu kliennya adalah ya lembaga negara di Indonesia lah, BPS itu ya. BPS, betul.
Kalau Dan boleh itu ada reportnya boleh kok tahu. di websitenya. Jadi makanya gue bisa ngomong ini di publik karena memang sudah dipublikasikan sama mereka. Begitu. Oh, iya, iya. Ya sorry, tadi mau nanya. Kalau boleh tahu, ini nama perusahaannya apa nih? Kalau bisa di-share. Positium. Posi How do kayak you spell? positioning. P, Posi POSI, TIUM. TIUM. Oh, Positium. Oh, ini brand Positium. perusahaan. Kayak mungkin dari kata positioning kali ya. Oh, ya. Positioning. Ini mikir dari kata positif. Positif. Oh, jadi Positif, untuk Positium ini ya. Positium. Tapi by the way teman-teman lu yang kerja-kerja yang itu ada nggak sih kayak developer dan sebagainya gitu? Teman-teman apa nih? Teman-teman yang tadi yang kuliah bilang yang harus ke kota pusat lah, ibu kota lah dan sebagainya, yang harus full time. ya mostly yang teman sekelas ya kerjanya apalagi di Estonia paling banyak di sini either web developer atau data scientist, data analytics, data engineer, Dan posisi sama dan mobile juga. Di Mobile juga Positium banyak. itu sebagai apa? Lebih waktu gue intern gue lebih ke apa ya, general stuff kayak research tool, research big data tool, research metodologi, sama bikin performance comparison between tool lama mereka dengan tool baru yang lagi kita coba, yang lagi gue coba sebagai intern. Banyak kan Kalau itu. lebih ke ini ya, kayak kalau gue boleh ambil istilahnya research staff lah ya awalnya ya. Lebih ke research data, research about big data framework, big data software. Itu intern berapa lama, dari Februari sampai? Intern dari Februari sampai Juni, 4 bulan. 2019. April, Mei, Juni, hampir 5 bulan. Ya 2020 baru. Sampai Juni. Ya, Jadi intern ya di Positium ini ya. Sekarang udah full time. Mulai dari intern. Sekarang awal Juli baru di kontrak 1 tahun. Full time tapi masih kontrak, belum permanen. Kontrak ya. Kontrak. Ya. Tapi menurut lu kontrak gaji kontrak lu berapa nih? Saran nih. Aduh. Saran sih. Gaji kontrak lu berapa? Cukup lah. Kisaran. Lebih besar dapur Google apa lebih besar? Ya. Oh, tetap masih lebih besar dapur Google. Itu the best lah pasti. Tapi itu cukup lah, bisa gue bilang di sini lebih dari cukup. Untuk biaya hidup di sana kan maksudnya yang penting. Biaya hidup di sini aja. Tapi kalau lu punya kesempatan untuk tinggal di sana lebih lama, lu akan balik ke Indo atau akan tetap tinggal di Estonia? Kalau punya kesempatan tinggal di sini lebih lama? Maksudnya pasti kalau pilih misalkan punya jalan, misalnya sebenarnya ada jalan untuk tinggal lebih lama, lo akan boleh tinggal lebih lama di Estonia atau lebih akan balik Indo? Gitu. Gue mau nanya sih sebagai secara personal. Untuk saat ini yang terpikir, gue masih belum dapat sesuatu yang bisa gue bawa pulang ya ke Indonesia. Artinya kalau misalnya dapat kesempatan tinggal lebih lama di sini, gue bakal menetap di sini sampai di satu momen gue merasa udah saatnya buat balik dan gue udah punya sesuatu yang bisa gue bawa pulang. Itu baru gue baru berpikir untuk pulang. Apa yang menurut lu yang mau bawa pulang ke Indonesia? Gue mau nanya sih. Misalnya yang menarik dari Estonia itu mereka punya visa namanya e-residence, elektronik. Itu dimana kita bisa bikin dengan e-resident, kita bisa punya perusahaan Estonia, tapi kita nggak harus tinggal di Estonia. Oke. Kebayang nggak? Kita bikin startup terdaftar di Estonia, artinya bisa diakses sama seluruh negara Uni Eropa, karena Estonia itu bagian dari Uni Eropa. Tapi kita nggak harus tinggal di Estonia. Kita bisa kerjain itu remote dari Jakarta, dari Bali, dari manapun. Dan klien kita se-Eropa itu benefit yang luar biasa kan. Nah itu yang pengen gue coba capai di sini. Sebelum gue pulang, at least gue punya sesuatu yang bisa gue bawa pulang. Jadi ketika gue pulang, gue masih punya bisnis yang bisa gue jalanin secara remote dari manapun. Gitu. Jadi sekarang ini menurut lo ini perjalanan lo masih relatif panjang ya untuk
di Estonia ini karena maksudnya banyak yang milestone yang harus lu capai dulu sebelum lu mau kembali lagi ke tanah air gitu ya. Betul. Gimana? Okay. Sekarang terlepas S2 lu ya. Milestone pertama lu apa? Target pertama selain S2 di Estonia. Target pertama deh, target apa yang target yang mau lo kejar saat ini? apa ya? Lulus kuliah pertama. Lulus tepat. Itu ada lagi. Kedua, mulai merintis. Kayak lu udah bikin sesuatu, Ji. Gue juga mikir, gue harus mencari apa yang bisa gue bikin. Either gue sendiri atau sama teman-teman di sini atau mungkin sama teman-teman di Indo yang akhirnya bisa jadi long term bisnis gitu. Karena Estonia ini gue tinggal di negara yang sangat mendukung sekali dengan budaya startup, dengan budaya teknologinya, dan gue merasa sayang banget kalau sampai ketika gue balik dengan tangan kosong dari sini. Jadi milestone pertama setelah lulus ya gue harus mencari apa yang bisa gue bangun dari sini. Kalau harus kayak kesannya memaksa sekali. Karena ya sia-sia, kayaknya kesannya sia-sia ya kalau lu cuman kuliah terus kerja biasa aja tanpa menserap hal-hal yang bersifat teknologi startup segala macem yang bisa lu bawa dari Estonia ke Indonesia gitu kan ya. Yap. Kalau begitu nggak sih? Okay. Ya. Dan makanya nambahin juga, makanya juga kesempatan gue kerja di Positium ini juga sebagai salah satu milestone gue buat kenal kenapa sih sampai orang Indonesia nge-hire orang luar buat apa kerjaan yang harusnya orang Indonesia sendiri bisa gitu. Jadi gue pengen cari tahu aja bagaimana sih mereka bisa sampai ngejual ke Indonesia, bikin metodologinya, bikin produknya, dan who knows gue bisa belajar dari perusahaan ini dan gue kembangin sendiri kan nanti di Indonesia. Who knows kalau gue punya kapasitas di situ. Ya. Mudah-mudahan berjalan lancar lah ya rencana-rencana itu. Oke. Ini gue mau nanya lagi nih soal Estonia. Ini kan negara Eropa yang dekat sekali dengan Finlandia dan Rusia, yang mana gue tahu kayaknya nih daerah yang iklimnya lumayan ekstrim buat manusia-manusia tropis kayak kita nih ya. Dan gue nggak tahu nih, ini bagaimana cara lu, apalagi lu belum ada hampir setahun, baru mungkin 10-11 bulan, bagaimana caranya lu bisa beradaptasi dengan iklim yang ada di Estonia? Dan biasanya tuh di sana kalau musim-musim dingin atau apa itu bisa sampai berapa derajat sih suhu di sana? Ya, itu salah satu pertimbangan juga waktu mau ke Estonia. Kalau lihat di internet, winter di sini bisa sampai minus 20 derajat. Kebayang ya minus, udah minus. Musim winter, musim dingin. Musim dingin, oke. Musim dingin, musim salju. Tapi ternyata tahun ini ada satu fenomena alam yang unik di Estonia. Winternya hampir nggak ada salju. Oke, wow. Jadi kenapa kan bisa terjadi itu? Global warming, salah satu penyebabnya kan. Kebakaran di Amazon, di Australia kemarin. Juga kebakaran hutan. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya juga. Jadi winter tahun ini tidak se-ekstrim yang gue bayangkan. Hampir nggak ada salju. Suhu paling dingin paling cuma minus 5. Paling dingin. Dan saljunya itu harusnya biasanya turun Desember, Januari turun salju ya. Natal sampai ke tahun baru. Tahun ini turun saljunya Februari. Harusnya udah spring. Udah masuk musim semi. Juga turunnya juga nggak full, kayak cuma 1-2 hari, habis itu balik lagi cuacanya. Jadi nggak untuk yang gue rasakan di tahun ini nggak se-ekstrim yang gue bayangkan, tapi mungkin tahun depan bisa berbeda. Oke, jadi winter itu sampai bisa minus 20. Bisa minus 20, wow. Dan lu kemarin itu paling dingin di bulan berapa tuh? Yang lu kerasa paling dingin? Januari kemarin. Puncaknya. Dan itu gimana sih rasanya? Lu harus pakai berapa lapis jaket? Terus apakah lu harus pakai alkohol gitu untuk memanaskan badan atau gimana?
karena ternyata gue juga nggak punya jaket yang bener-bener jaket super tebalnya orang Estonia. Jadi gue pernah sampai 4 lapis, udah pakai jaketnya 2, terus baju dalamnya 2. Jadi kayak kebayang kan, gue jadi kayak badan gue kelihatan berisi sekali gitu. Itu tangan lu gimana? Tangan lu nggak pakai sarung tangan nggak? Karena kan pasti pakai sarung tangan. Terus pakai ini juga scarf, buat leher. Bahasa Indonesia apa ya? Ya. Sial ya, biasanya sial sih kalau. Sial. Tapi sialnya yang sial khusus, bukan sial yang ibu-ibu kan. Kalau ibu-ibu kan tipis banget tuh. Terus sama itu pakai kupluk. Pakai kupluknya juga harus yang tebal, yang super tebal. Oh ya, tapi kan sebenarnya kan lu merasakan iklim-iklim yang dingin, subtropis atau iklim sedang itu kan nggak cuma di Estonia ya, tapi udah pernah lu rasakan juga di Australia. Nah, mungkin di Australia juga pernah merasakan dinginnya iklim subtropis atau sedang. Nah, itu gimana? Estonia jauh lebih dingin pasti atau sama aja? Ya kalau soal bandingin dingin ya Estonia jelas jauh lebih dingin. Tapi justru pengalaman winter pertama gue di Melbourne waktu itu. Jadi winter di Australia itu kebalikannya winter di Eropa. Karena kalau di sini summer sekarang, di Eropa summer, di Australia artinya sekarang winter. Winternya di Melbourne itu juga cukup dingin karena baru pertama ngerasain kan. Jadi pagi-pagi bangun berangkat ke tempat kerja dengan suhu 2 derajat itu kerasa banget, bibir udah kayak masuk freezer kan. Iya. Nah, tapi enaknya ya mereka di Melbourne itu kota besar. Jadi kalau di public transport ada heaternya. Jadi jangan lama-lama nunggu di luar, langsung masuk public transport begitu datang, karena di dalam public transport adem. Gitu. Jadi tetap sih kaget. Jadi kayaknya mungkin kalau di Estonia apa di Australia lagi winter gitu nggak ada ceritanya di luar pinggir jalan raya orang ngerokok sambil ngobrol-ngobrol karena udah keburu beku duluan. Rokoknya beku juga. Tapi itu menarik apa yang ngomongin Doro, kan terkadang ada orang yang untuk hilangin gitu kan minum alkohol ya. Lu ngelakuin itu? Iya itu. Gue nggak tahu sih. Kadang kalau terpaksa. Kalau diajak, kayak misalnya ngumpul-ngumpul. Tapi gue pribadi gue nggak regularly minum gitu. Gue minum kalau diajak aja, ya udah kumpul-kumpul kan, kayak itu budaya mereka kan. Iya, tapi itu beneran berdampak gak sih? Gue penasaran dong sih kadang. Lo kan pernah ngerasain nih, misalkan mau lagi musim dingin ya, lagi winter di Aussie ataupun lagi winter di Estonia. Terus ada orang ngajak ya untuk minum. Beneran terasa hangatnya gak sih? Gue belum pernah kan. Ya kalau level alkoholnya tinggi ya terasa badan langsung hangat. Lalu biasa aja ya. Gue ini orangnya gampang mabok, jadi kayak sedikit aja udah kayak gue lemah sekali, makanya gue nggak mau terlalu reguler minum alkohol, bahaya cuy. jadi ya kalau di sana kan pub kan minum bir, minum entah wine, entah vodka, entah apa. Di situ harganya berapa sih kalau dirupiahin? Maksudnya bukan dirupiahin ya. Di situ termasuk murah atau medium atau mahal sih minum alkohol? Berapa ya? Kalau di pub gitu, satu gelas bisa sekitar 3 euro. 3 euro. Sekitar 50.000. Segelas tuh, bukan sebotol. Tapi kalau beli di supermarket, per botol ya sekitar berapa ya? 10 euro. Berarti ya sekitar 150.000. Satu botol, botol seliter ya. Botol apa dulu nih? Botol bir atau botol wine? Botol wine. Biasa kita kalau beli di supermarket wine. Kalau wine murah. 100 ribuan tuh murah banget. 50.000 minum segelas wine itu murah banget di Indonesia, karena makanya yang gue tahu Eropa, Amerika gitu-gitu pasti minuman alkohol atau bir itu pasti relatif murah, karena itu ibarat kalau di Indonesia tuh kayak ibarat tuh cari minum teh manis atau cari kopi Torabika kapal api. Makanya mereka tradisinya minum kan, gitu, tradisinya minum. Karena
mungkin karena itu sebagai ini kali ya, sebagai salah satu kebutuhan dasar juga, karena kan itu salah satu penghangat tubuh ya, makanya mungkin disubsidi pemerintah atau apa kan gitu. Makanya waktu itu waktu temen gue ke Prancis tuh gue nitip beliin botol wine, cuman sayangnya waktu itu dia naik pesawat yang tidak mengcover ini, tidak memperbolehkan bawa wine ke luar negara. Bukan hal lumrah ya bawa wine dari luar. Kayaknya ada beberapa maskapai yang enggak. Waktu itu temen gue naik Qatar Airways itu nggak boleh. Mungkin makanya waktu itu pas temen gue yang gue nitipin beli wine, dia toko wine yang di Perancis itu nanya, kamu pakai pesawat apa? Dia langsung tanya tuh, Qatar. Jangan deh, Qatar ngelarang. Mungkin kalau kayak pesawat Singapore Airlines atau apa mungkin boleh kali. Jadi itu tergantung maskapainya, boleh atau enggak. Walaupun cuma bawa 1 botol atau 2 botol gitu. Walaupun lu belinya di bandara kan di bandara kan ada yang jual kan. Oh, kalau itu gue lupa. Kalau bandara ini kan duty free kan. Biasanya yang duty free emang biasanya boleh dibeli. Boleh, maksudnya nggak dipermasalahin sama pabean atau imigrasi. Kalau duty free, ya duty free. Dan gue mau nambahin juga ada satu fenomena unik di Estonia berkaitan dengan minuman beralkohol. Jadi karena Estonia dan Finlandia itu tetangga tapi tidak mesra, orang Finlandia itu sering banget mampir ke Tallinn. Jadi dari Helsinki, ibu kota Finland, ke Tallinn, ibu kota Estonia, itu bisa dicapai pakai kapal feri sekitar 1 jam. Itu ada fenomena orang Finland itu datang ke Tallinn hanya untuk beli minuman beralkohol. Kenapa? Karena harga bir minuman beralkohol di Finland itu 2 kali lipat daripada harga di Estonia. Wow. jadi mereka dengan ongkos pulang pergi Helsinki Tallinn itu bisa nge-cover perbedaan harga bir dan mungkin bisa lebih untung kalau belinya banyak. Wow. Dan nggak kena cukai. Jadi bawa nggak kena cukai. Jadi itu salah satu facts orang Finland dan orang Estonia. Mungkin nggak kena cukai karena ini kali ya, karena regulasi European Union ya, karena satu Uni Eropa masih. Tapi itu udah nggak berlaku lagi buat Inggris ya. Inggris juga jauh sendiri kan, pulaunya juga jauh. Inggris sudah keluar dari itu, maksud gua udah keluar dari Uni Eropa. Tapi lu pernah jalanin keluar sejauh lu di Estonia pernah keluar negeri nggak, Lik? Maksudnya dalam arti lu ke Finlandia lah. Atau saya dengan sekilas di Estonia aja. Iya, kalau keluar negeri ya ke Finland aja udah hitungannya keluar negeri ya. Yeah. Cuma naik kapal 1 jam. Jadi dari Estonia gue udah ke Finland. Itu cuma numpang transit doang sih waktu pertama kali ke Estonia. Terus ke Latvia. Karena Latvia itu selatannya Estonia dan lebih dekat ke kota tempat gue tinggal, Tartu, karena Tartu ada di selatan. Sama yang paling terakhir itu ke Saint Petersburg, Rusia. Wow, Saint Petersburg. Ya, itu akhirnya benar-benar ngerasain kota besarnya Eropa gitu. Sekarang Tallinn, Helsinki, sama Latvia, Riga itu ibu kota tapi tidak seramai yang dibayangkan, tidak seperti kota besar pada umumnya. Praha atau nggak? Praha Ceko. Itu belum kesampaian. Ya dari Estonia sebenarnya semua bisa diakses pakai bus. Cuman jamnya aja yang luar biasa. Berapa? Bisa seharian 20 jam mungkin. Atau naik pesawat murah. Naik pesawat cukup mahal tapi cepat, cuma 1-2 jam. Temen gue pernah ke Praha. Dan gue udah cari tahu tentang Praha. Dan di podcast gue ada episode tentang Praha. Bagus gitu, katanya kota paling bagus. Bagus. Dan lu rekomendasi dari teman gua, lu kalau mau beli baju fashion yang branded tapi murah, harga Jakarta, harga mall Jakarta 300-500 ribu, lu beli di Praha. Merek Zara, H&M itu bisa lebih murah di sana dan lebih up to date lah fashionnya di Praha. Iya. Sama dan itu ada alasan juga. Apa? Ada alasan juga kenapa murah. Karena negara-negara Uni Eropa nggak semuanya pakai euro. Mata uangnya nggak pakai euro semuanya. Gitu. Nah kayak Ceko itu punya mata uang sendiri, makanya barang-barang di sana bisa lebih murah.
karena bayarnya pakai mata uang mereka jadi lebih murah ya daripada kalau hitungannya pakai euro kayak di scale up gitu, semua harga harus ngikutin harga Kalau euro di gitu. Estonia mata uangnya masih ada mata uang nasional. Pakai euro. Euro. Makanya kerasa. Mata uang nasional udah hilang. Udah diganti total. Wow. Makanya kerasa buat groceries-nya, sayur-sayuran, makanan, karena semua pakai euro sekarang terasa lebih mahal. Tapi kalau akomodasi, transport masih sama. Makanan doang yang karena banyak import kan Estonia. Oh, Estonia import dari luar ya. Ya, susah sih ya, bukan negara produksi ya. Makanya mereka mungkin nguatin teknologi supaya ya mungkin negara-negara yang kuat teknologinya kayak Singapura gitu sama apa ya, mungkin Jepang atau Jerman ya, mungkin karena sumber daya alamnya minim kan. Apalagi Singapura nggak ada sumber daya alam ya, mereka harus kuatin di situ kan, di perdagangan ya, teknologi perdagangan. Oke. Terus mungkin dari Estonia kita udah tahu banyak lah ya tentang Estonia ya, Tallinn, Tartu, dan tadi lu kerjanya di mana, iklimnya juga seperti apa kita udah banyak tahu, dan lumayan ekstrim dinginnya karena berdekatan dengan Rusia, Finlandia yang mana itu udah mau dekat-dekat kutub utara lah ya. Nah terus juga kita juga mungkin gue mau balik sedikit ke kehidupan lu di Australia. Kita udah ngomongin banyak tentang lu di Sydney, terutama pekerjaan lu di kitchen Google-nya Google punya kitchen. Nah terus lu kan sempat ke Darwin dan ke Melbourne ya. Nah mungkin banyak orang Indonesia yang udah sering ke Melbourne, baik itu kuliah ataupun tinggal atau kerja selain Sydney. Dan gue pernah dengar bahwa Melbourne itu adalah kota yang paling enak untuk ditinggali. Dari teman gue bilang lebih enak Melbourne daripada Sydney. Sydney kotanya memang bagus, tapi sebenarnya lebih enak, lebih rame, lebih apa di Melbourne. Nah, kalau lu sendiri perjalanan hidup lu working holidays di Melbourne itu gimana? Dan lu waktu itu kerja apa di sana? Terus pendapat lu tentang Melbourne lah. Oke. Kalau soal pengalaman ya tiap orang berbeda-beda, tapi memang secara general gue lihat kalau orang mau jadi turis, itu Sydney lebih banyak tempat yang bisa dikunjungi. Tapi kalau buat hidup, Melbourne memang lebih apa ya? Gue ngelihat perbedaannya ketika di Sydney sama Melbourne, orang-orang jalan kaki itu di Sydney kayak semua terkesan buru-buru, dikejar jadwal. Nah di Melbourne itu lebih lebih slow down. Dan secara culture juga Melbourne lebih beragam sih. Kalau di Sydney itu benar-benar kayak udah mulai didominasi sama negara C, orang-orang dari negara C. Terus kalau di Melbourne benar-benar lebih beragam, tapi tetap banyak orang I sama C-nya juga. Terus apa ya? Secara transportasi juga di Sydney mereka benar-benar ngandalin keretanya. Mereka belum punya tram. Nah kalau di Melbourne, nah itu juga mungkin salah satu alasannya. Melbourne kereta tetap ada, tapi mereka lebih mengandalkan tram. Tram itu kayak kereta di dalam kota. Kereta yang ada berjalan di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan. Pakai listrik juga sama. Itu di Melbourne lebih aksesnya lebih gampang dibanding kereta, karena kalau kereta kan harus masuk ke stasiun, terus harus kadang-kadang kalau platformnya di bawah tanah harus turun tangga dulu, buru-buru, dan jadwalnya juga nggak serutin tram. Kalau tram biasanya 10 menit sekali ada. Apalagi ya, sama mungkin Melbourne itu banyak pusat-pusat kebudayaan dibanding Sydney. Jadi kayak misalnya mau lihat sejarahnya perpustakaan terbesar di Estonia itu ada di Melbourne. Terus sejarah museumnya peringatan Perang Dunia Kedua Australia ada di Melbourne juga. Sementara di Sydney lebih ke turis kayak Opera House, terus
jembatan terkenalnya di dekat Opera House sama taman bermainnya. Itu. Paling itu sih. Oke. Working holiday lu di Melbourne kerja apa tuh? Kalau di Darwin kan lu kerja Melbourne. restoran lagi kan? Di Melbourne tadi yang gue cerita sedikit itu 1 bulan pertama gue masih berusaha buat balik lagi ke dunia teknologi sama game. Itu kan gue ke Melbourne itu kan dari Darwin, jadi kayak punya misi gue ke Melbourne harus dapat kerjaan IT nih. Ternyata semua tidak. Iya harus upgrade. Masa tahun itu kan Melbourne gue tuh kayak tahun kedua gue di Australia. Tahun pertama itu di Sydney sama Darwin. Masa gue bakal kayak gini lagi? Ternyata faktanya berbicara berbeda. 1 bulan pertama udah interview sana sini, udah apply sana sini, tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya satu titik ya udah, akhirnya gue balik lagi dan timingnya cukup pas ketika bulan bulan Mei 2018 itu Google chef gue yang di Google Sydney waktu itu dia bilang, oh Google bakal buka cabang di Melbourne dan kita butuh staff buat restorannya di situ. Lu masih mau kerja buat kita gak? Nah, gue kayak tawaran di timing yang kembali pas gitu. Ya udah karena gue pikir, wah gue bakal jadi bagian dari pembukaan kantor Google nih. Gue bisa tahu Google Melbourne awalnya seperti apa terbentuknya dari mereka nyiapin ruangan-ruangannya. Gue ambil di situ dan 6 bulan terakhir di Australia gue ngabisin di Melbourne di kantor Google itu. Dan kembali kayak nostalgia meskipun orang-orangnya semuanya baru, tapi ya nostalgia apa yang gue alami di Sydney selama 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan terakhir gue di Australia. Karena itu kan sama-sama kantor Google dan SOP-nya pasti juga SOP-nya sama dengan yang di Google Sydney gitu ya. Dan akhirnya lu di Melbourne itu Google lagi dan itu bagian restoran lagi. Ya, tapi sebelum di Google sempat kerja di restoran hotel sama restoran kasino. Jadi ya, tiap hari gue liatin orang main judi, men. Buang-buang duit. Berapa bulan yang di kasino dan hotel itu? Jadi di Melbourne kan setahun lebih. 6 bulan pertama itu sebelum ke Google Melbourne di kasino sama hotel itu. Tapi kerjanya nggak reguler kayak minggu pertama kerja, minggu kedua enggak, minggu ketiga kerja, minggu keempat nggak rutin, nggak serutin di Google. Tergantung shift. Oh, shift-shiftnya. Ya. Dan lu di Google Melbourne job desk-nya persis banget dengan yang di Google Sydney atau ada beda? Beda dikit. Di Google Melbourne selain job desk yang sama, ada tambahan bantuin chefnya masak. Jadi bukan masak, nyiapin sayur kayak makan sayur. Iya, masak gak boleh lah. Maksudnya belum punya sertifikat, tiba-tiba masakin buat. Gak boleh sembarangan ya kalau masak ya. Iya. Prepare doang. Jadi di Google Melbourne naik level. Wih, prepare sayur, prepare daging. Oke. Tapi nih, gue mau nanya perihal makanan. Kita ngomongin perihal makanan ya. Pertanyaan gue adalah, waktu dulu di Estonia ataupun di Aussie itu masak sendiri atau enggak? Di mana? Di Australia atau Estonia? Dua-duanya. Waktu di Australia, jujur, gue hampir jarang masak karena kerja di restoran kan. Dan di restoran itu enaknya lu kalau pulang kerja ada makanan lebih, bawa pulang aja daripada dibuang kan. Jadi udah makan di restoran ditanggung juga. Kita kan ada waktu break. Waktu break itu biasanya juga dikasih makan sama restoran tempat kerja. Pulang tinggal bawa ekstra. Jadi di Australia lebih banyak makan makanan dari tempat kerja. Sekali-sekali masak lah. Kalau Sabtu Minggu kan masak karena nggak ada makanan ekstra. Kalau di Estonia mau gak mau harus belajar masak. Masaknya masak apa? Sayur. Masak sayur, di sini gue kayak mulai beralih dari nasi ke kentang. Kayak satu alasannya karena kentang jauh lebih murah daripada beras di sini. Oh gitu. Iya.
Dua, masaknya lebih gampang. Karena gue kesini kagak bawa rice cooker. Terus rice cookernya kemarin sempat minjam sama flatmate. Tapi flatmate-nya baru pindah. Jadi sekarang kagak punya rice cooker. Ya udahlah, mau masak yang gampang aja, kentang. Terus daging ya. Karena mahal nggak ukurannya? Roti juga murah. Roti keju murah di sini. Karena Jadi itu hasil buminya Eropa lah ya. iya. Dan itu ya. Iya. Asik. Ini satu pertanyaan lagi soal lu di Google Melbourne. Itu kan Google Melbourne kan lu adalah kesempatan lu orang salah satu pegawai-pegawai pertama yang hadir ketika kantor Google di Melbourne pertama kali dibuka. Nah, lu dapat privilege gak sih dari Google Sydney di Google Melbourne itu untuk dapat privilege gak sih untuk office tour, untuk ngeliat-liat keadaan kantor Google yang di Melbourne itu, dikasih kesempatan untuk ngeliat ini kantor yang bagian Google Map, bagian Google Platform, pokoknya yang, karena kan lu mungkin kalau di Sydney, asumsi gua, bayangan gua di Sydney itu lu cuman boleh bermain di dapur dan kafetaria dan restorannya, tapi di Google Melbourne mungkin lu dapat kesempatan untuk ngeliat sebelum diisi oleh pegawai-pegawai itu ke seluruh tempat. Secara skala juga Google Melbourne jauh lebih kecil ya, karena yang kerja di Melbourne tuh mostly business personnya, kayak yang promosi Google Cloud, engineer-nya semua di Sydney. Jadi kalau kesempatan keadaan kantornya ini banget ya, standar banget kali ya yang di Melbourne ya. Iya, cuman 2-3 lantai, nggak seperti di ya. Karena accounting gitu-gitu lah ya yang ada ya, tadi di Sydney juga sebenarnya gue di luar jam kerja bisa explore kantornya karena gue punya akses card ya, boleh kayak berpakaian seperti seorang yang kerja di Google aja, santai gitu, nggak usah pakai baju kostum kitchen, kan nggak ada yang tahu, paling lihat ininya badge-nya kita warnanya merah tuh artinya kontraktor yang bukan full time kerja di situ. Ya mereka mikirnya ya paling kontraktor yang kliennya mereka yang lagi kerja di situ, klien perusahaan. Ya udah keliling-keliling aja, kalau ada kesempatan ngobrol sama orang Google, tanya seputar. Dan apa yang lu temukan ketika lu punya akses untuk melihat itu, yang boleh lu share di sini, apa yang lu lihat perbedaan Google dengan kehidupan kantor perusahaan-perusahaan pada umumnya, yang lu lihat perbedaannya lah, yang unik atau mungkin yang lu lihat something different. Apa ya? Ini mungkin udah diterapkan juga di startup unicorn di Indonesia. Mereka santai, kerja juga nggak formal, terus disediain fasilitas yang begitu wah, kayak ada ruang istirahat, ada ruang gym, ada ruang kamar mandi kalau mau mandi di kantor. Terus yang paling mewah ya itu disiapin makan siang, makan malam juga. Dan apa lagi? Ada yang bawa binatang peliharaan ke kantor ya. Oh gitu. Binatang peliharaannya apa? Anjing biasanya. Oh, anjing boleh ya? Iya. Kalau di Jakarta kan susah bawa binatang peliharaan. Iya. Oke lah, berarti yang gua tangkap di sini berarti emang modelnya persis kayak kantor Google yang biasa ditampilin di Amerika ya. Oke. Ya, Ci. Kalau sih udah ya. Oke, mungkin sebenarnya banyak yang mau kita ulik tentang Enlik ya, karena perjalanan Enlik ini seru juga gue lihat ya. Maksudnya dia keluar dari zona nyaman, working holiday di Australia, kemudian sekarang menempuh pendidikan S2 di Estonia sambil kerja, dan kerjanya juga ya menurut gua kerjanya juga something spesial lah, data analitik, research untuk berbasis IT lah ya, analitik yang sekarang big data itu lagi krusial banget di masa-masa teknologi informasi internet seperti ini. Dan lucunya ada kaitannya dengan Indonesia juga lagi kan.
bantu BPS sebagai kliennya. Dan juga gue juga mungkin di kesempatan berikutnya gue juga pengen nanya soal kerjaannya Enlik waktu masih di Jakarta sebagai video game, kerja di perusahaan video game, karena kebetulan gue juga sekarang pelan-pelan lagi masuk di industri e-sport, jadi mungkin gue akan mau nanya-nanya juga soal itu. Tapi terakhir sebelum mau closing ya, gue minta closing statement dong dari lu, Lik. Apa yang lu harap bagi orang-orang yang artinya pesan apa yang mau sampaikan bagi teman-teman kita yang lagi nonton video kita ini, setidaknya bisa sampai ke level lu sekarang. Closing statement dari lu. Oke. Menurut gua pengalaman gue sebenarnya biasa aja, tapi gua ngambil keputusan di waktu yang tepat. Artinya kayak waktu gua ambil keputusan ke Australia, gua ambil di saat itu belum terlalu populer di kalangan orang muda. Tahun 2016 itu masih yang apply nggak lebih dari 1.000 orang kuota per tahun waktu itu. Tapi begitu 2017 itu booming, itu jadi kuotanya selalu habis tiap tahun dan makin sulit buat apply visa. Begitu juga ke Estonia kemarin, kalau gue nggak apply segera tahun kemarin, tahun ini bakal semakin dipersulit kan dengan kondisi sekarang. Jadi yang gue syukuri sih, gue ngambil keputusan di saat yang tepat, timing yang tepat. Terus gue juga baru belajar kemarin dari salah satu course online di YouTube yang gue ikutin, itu namanya profesor. Nama orangnya Jim Quick. Dia kayak seorang researcher di bidang otak. Dia bilang curiosity itu harus datang dari dalam, bukan dari luar. Artinya kayak telur, ibaratnya telur, kalau dihancurin dari luar itu bakal ngebunuh dalamnya kan. Tapi telur kalau dihancurin dari dalam itu akan memberikan sebuah kelahiran baru. Artinya anak ayam kan, misal telur ayam dalam hal ini. Jadi sebelum ngambil keputusan, gue rasa harus dari dalam hati dulu, bener-bener lu mau ngelakuin ini gak sih? Lu bener-bener mau coba ini gak sih? Terus kalau memang itu hal yang bener-bener belum pernah lo coba, ada mantra lain yang gue pelajarin. Lakukan itu dengan rasa takutmu. Do it scared. Do it scared. Jadi gue sebelumnya belum pernah merantau ke luar negeri sebegitu lama, belum pernah kerja di restoran, belum pernah ngerasain rasanya capeknya kerja Senin sampai Minggu tanpa istirahat. Tapi ketika gue tahu rasanya itu, gue jadi tahu, oh ini tuh rasanya kerja berat dan tidak seseram yang dibayangkan, karena rasa seram biasanya cuman di pikiran gue doang. Kira-kira aja ya. Iya, cuma di pikiran gue sering meng-underestimate diri dan meng-overestimate hal yang belum terjadi. Gimana tuh? Ya. Underestimate artinya kita nggak merasa belum layak, tapi sebenarnya orang lain bisa melihat sesuatu yang lebih dari kita. Terus overestimate itu hal yang belum terjadi, tapi kita sudah overthinking, overestimate. Wah, nggak mungkin. Wah, ini bisa gini, bisa gitu. Itu yang sedang sampai sekarang gue masih terus belajar. Do it with scary feelings ya. Do it scared. Hal yang kita takutin tidak seseram yang kita bayangkan. Jadi lakukan saja. Kalau gue lebih suka tadi apa yang lakukan di waktu yang tepat. Kalau kata gue selama ya. Lu jangan pernah berpikir lu tepat waktu, tapi lu di waktu yang tepat. Ya mungkin lah cara Enlik kayak gini. Enlik ngambil di waktu yang tepat dan sehingga kayak dari Aussie, kayak seperti yang sekarang. Banyak lah. Terus satu hal yang menurut gue menarik adalah, ya lu kalau misalkan nggak nyoba dulu, kalau cuma takut doang ya nggak ada impact-nya. Tapi kalau mau nyoba, lu tahu ketakutan lu apa akan sejauh apa gitu kan, Lik? Dan yang gue takut juga ya lu berani untuk keluar dari zona nyaman ya. Ya nggak sih? Ya, tadi perimpaman telur tadi juga seperti keluar dari zona nyaman juga sih. Ya, keluar dari cangkang, explore diri lo.
Kayak gue nggak nyangka gue akan dapat ilmu, dapat knowledge, dan dapat sesuatu yang seru banget dari seorang Enlik. Walaupun kita sama-sama orang bidang IT ya, tapi banyak yang lu pelajarin dan lu nggak apa, menurut gue Enlik nggak mengeluh ya dengan dia cuman dapat sesuatu yang di bawah istilahnya dari segi status pendidikan di bawah status pendidikan dia lah ketika dia bekerja di Australia kan, restoran segala macam, tapi dia menikmati itu. Dan ya buat kalian semua, menurut gua kalian jangan terlalu jaim, jangan terlalu gengsi dengan apa peluang-peluang kerja yang kalian dapat di depan mata, karena mungkin dari situ kalian bisa dapat sesuatu yang baru, dan dari situ kalian bisa dapat peluang-peluang baru yang kalian nggak nyangka ternyata itu bisa mengarahkan kalian ke jalan kesuksesan kalian masing-masing. Oke. Dari situ? Oke, dan menurut gue sudah sih. Mungkin ntar Enlik setelah ini akan punya cerita NHKCTI. Nanti apa? Judulnya apa? Nanti kita cerita hari ini ya? Iya. Wih, luar biasa. Ini bener kan? Luar biasa, gila. Mantap. Oke, menurut gue sih dari sih. Oke, thank you banget Enlik Cio. Udah menjadi teman ngobrol kita di episode kedua. Jadi narasumber kita, cerita banyak tentang Estonia dan Australia. Kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin sama Enlik lagi di kesempatan berikutnya, entah itu di mau ngobrol ataupun di program-program lainnya, atau di podcastnya Enlik juga punya podcast, atau di podcastnya Narazer. Itu aja dulu dari kami mau ngobrol episode kedua. Enlik, mungkin ada kata penutup lagi? Udah, terima kasih Zoro dan Aji untuk kesempatannya, dan terima kasih untuk yang teman-teman yang udah mendengarkan. Sukses terus buat Folknesia. Oke. Thank you Enlik untuk doanya. Kita saling mendukung untuk ini ya, segala hal ya, nggak cuma konten tapi mungkin juga di bidang IT kita bisa saling kerjasama. Nanti gue susul nih. Itu dulu dari kita. Gue Zirpandi Dan gue Aji. Dan Enlik Cio pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai.